Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak hebat. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama dengan kita kelas 4 yang hebat-hebat ini. Anak-anak, sebelumnya aku ingin mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Arya, Hadir, Pak. Fian, Hadir, Pak. Bilkis, Hadir, Pak. iya, Prista, Hadir, Pak. Pepi, Hadir, Pak. Nane, Hadir, Pak. Reta, Hadir, Pak. iya, semuanya hari ini pada hadir. Kira-kira siapa pagi hari ini yang tidak masuk? Semua masuk? Masuk. Iya, alhamdulillah semuanya masuk pagi hari ini ya. Iya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba sikap berdoa yang baik, tangannya ditaruh di mana anak? Di atas ya, ya wajahnya menunduk tetapi tidak tidak ditidurkan di tangan, hanya kita menunduk ya. Coba Bilkis, Iya, Pak. iya, teman-temannya dipimpin berdoa pada pagi hari ini ya, berdoa yang khusyuk anak-anak ya. Iya. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Siap berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, kita telah selesai berdoa. Kira-kira hikmah apa yang kita dapat dari berdoa? Ya, coba Robi. Bisa mendapat rezeki. Iya, biar kita kalau berdoa itu mendapatkan rezeki. Ya, siapa Bagas? Dilindungi sama Allah. Iya, katanya biar kita tidak sakit, kita meminta kesehatan. Coba Aryas. Dilindungi sama Allah. Ya, biar dilindungi. Bentar, Arya. Dan dikasih kesehatan. Biar dikasih kesehatan apa? Dapat pahala. Iya, kita dapat pahala, kita biasakan berzikir, sholat, dan berdoa. Siapa lagi? Saya, Pak. Iya, itu Mbak Krista apa? Iya, sama Allah biar diberi kesehatan. Apa maksud? Biar dapat amal, Pak. Iya, biar Juga dapat. biar masuk surga. Iya, biar masuk dapat amal juga masuk surga. Dilindungi dari api neraka. Iya, dilindungi api neraka. Pinter sekali kelas 4 ya. Maka setiap kita melakukan kegiatan kita biasakan untuk apa anak-anak? Berdoa. Berdoa. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 4.
semuanya, mari kita menyanyikan lagu wajib ya. Mari kita menyanyikan bersama-sama dengan apa, anak-anak semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita hormat ya. Ya. Menghormati para jasa pahlawan. Ayo yang rapi berdiri. Ya, anak-anak bisa duduk kembali. Ya, kita habis menyanyikan apa tadi, lagu wajib. Betul apa anak-anak? Kira-kira siapa yang tahu Ibu Kartini itu? Ayo siapa? Pahlawan. Ya, seorang pahlawan. Siapa yang tahu? Pendekar Indonesia. Ya, pendekar Putri ya. Indonesia, Pak. Putri Indonesia. Terus Saya Pak, pendekar bangsa. pendekar bangsa. Siapa lagi? Putri sejati, Pak. Pendekar dunia. Ya, pendekar di dunia Indonesia ini. Apa Mbak Naya? Pendekar kaum. Ya, pendekar kaumnya. Kaumnya Ibu Kartini siapa? Para wanita ya. Iya. Kira-kira dia adalah apa? Pelopor apa? Pelopor wanita Indonesia ya, anak Ibu Kartini itu. Ya. Kita menyanyikan lagu wajib ya. Gunanya untuk apa, anak-anak? Saya Pak, saya bahasa Indonesia. Iya,
Mbak Inaya untuk lebih mencintai negara Indonesia. Terus ya untuk melindungi negara. Nah, Mendukung pahlawan. ya biar kita mengingat jasa para pahlawan apalagi. Ayo. Iya, biar kita semakin cinta tanah air. Terus cinta negara. Ya. Ya. Siapa Mbak Inaya? Cinta Indonesia Pinter untuk kelas 4 ya. Selanjutnya anak-anak ya. Ya, mari kita menyanyi profil pelajar Pancasila. Kira-kira bisa anak? Bisa. Ya, mari kita coba ya menyanyi bersama. Ya, yang kompak, ya, yang bagus. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri dan berdoa, berdoa yang mandiri, aktif dan benar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri dan berdoa, berdoa yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Yang keras. Yang keras. Iya, anak kita habis menyanyikan apa tadi? Lagu apa? Pelajar Profil Pancasila. Profil Pancasila. Pancasila Pinter agar kita menjadi apa? Muda-mudi ya, cinta tanah air ya, seorang pemuda Pancasila yang bertanggung jawab ya. Kira-kira anak-anak ya, kemarin kita belajar tentang apa? Iya, siapa yang tahu? Iya, tentang apa Mas Arya? Wujud dan perubahannya. Benar atau benar? Iya, benar sekali. Kita kemarin wujud dan perubahannya. Kira-kira kemarin apa yang kita pelajari itu tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang apa? Ayo. Iya. Iya, mencair. Menguap pinter Mbak Priska. Siapa? Mengembun. Iya, pinter sekali ya. Pinter sekali. Tepuk tangan untuk kelas 4 sekali lagi. Nah, pelajarannya yang kemarin ya. Anak-anak, apa kalian sebelum berangkat ke sekolah itu kira-kira ngapain aja di rumah?
terus Mandi mbak air. mandi, meninggal air, Saya pak. terus Mengepel. mengepel, Saya pak. ya, Tangi turu. ya bangun tidur ya, ya, Pak melakukan kegiatan ya, katanya temannya ada yang apa itu menimba air, ada yang mengepel, ya, ya dari pelajaran kemarin kita apa belajar tentang apa tadi Arya kemarin? Ya apa? Wujud dan perubahannya kita ya. Kita sekarang akan belajar tentang gaya. Tidak terasa kalian juga melakukannya tadi di rumah. Ada yang mengepel, ada yang mencuci piring, ada juga mencuci baju. Apa tadi? Menimba air. Iya. Itu juga apa anak-anak? Membutuhkan gaya. Ya. Ya, apa? Iya, pakai sepatu juga. Itu juga membutuhkan apa? Pakai kasur. Ya, mari kita menyanyi tentang gaya. Kalian bisa? Bisa. Nyanyinya semangat ya. Ya. Sebelumnya bagus biar kalian semangat. Mari kita tepuk semangat dahulu. Ayo tepuk semangat. Iya, semangat sekali kita hari ini ya. Iya, mari kita menyanyi ya. Sudah? Perhatikan. Iya, satu. Nyanyinya yang keras ya. Ya, ya, biar semangat. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ada gaya klasik, serta banyak macamnya. Iya, kira-kira ya tahu enggak tentang gaya ya? Ya, sebelumnya anak-anak ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Mendeskripsikan macam-macam gaya. Kemudian mengidentifikasi ya jenis-jenis gaya dan apa anak-anak? Ya, mendeskripsikan jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelumnya Pak Kus akan memutarkan video pembelajaran kali ini. Diperhatikan ya. Iya, kalau perlu dicatat ya, disiapkan bukunya. Sambil melihat kita mencatat hal-hal yang penting. Ya, tulis. Ya, dicatat nanti ya memakai buku tulis. Iya. Diperhatikan.
sudah siap Mas Elias? Ya sudah. Ya. Siapa bayinya belum? Ya. Mbak Febi sudah siap belum? Ya, pinter. Iya, Mas Elo sudah siap? Ya, pinter. Ayo, sudah siap semuanya atau belum? Ya, disiapkan ya. Kenapa? Ya, ditulis. Nanti ditulis itu apa yang ada, hal yang penting yang ada dalam apa video pembelajaran. Ya, baik. Pak Kus akan memutarkan video pembelajaran. Diperhatikan ya anak-anak. Ya. Mbak boleh ngomong sama temannya dulu, nanti ngomongnya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tema 7 yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk itu, kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, ada pun contoh gaya otot yaitu yang pertama ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik
adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya yaitu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi. Maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang manah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Nah, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayung ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan.
Kemudian yang kedua yaitu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas yaitu jenis magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi untuk memisahkan itu kita memerlukan adanya magnet. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi ketika kita letakkan magnet maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada pada posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, adapun manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari 6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi Putri kali ini yaitu tentang gaya dan gerak. Semoga apa yang Putri dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman lainnya agar teman-teman lain juga mengetahui informasi pembelajaran ini. Akhir kata, Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Kita tadi di video pembelajaran kita mempelajari apa saja itu tadi? Ya. Macam-macam gaya pinter. Juga tentang apa selain macam-macam gaya? Siapa yang tahu? Ya, manfaat gaya pinter. Ya, kira-kira sekarang anak-anak sudah bisa menyebutkan macam-macam gaya atau belum? Sudah? Sudah tahu? Iya, coba sekarang Pak Kus ingin tahu. Ya, coba nomor 1 apa itu macam-macam gaya? Gaya apa? Otot. Ya, gaya otot. Kira-kira ya, gaya otot itu berasal dari mana? Ya, tubuh siapa? Ya, tubuh manusia. Ya, selain tubuh manusia dari mana? Hewan. Dari mana? Hewan. Pinter sekali. Manusia juga hewan. Ayo, sudah? Ya.
Selain anak-anak, ya. Kalau dari otot manusia, siapa yang tahu? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Memanjat. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Menarik apa tadi? Iya, tarik tambang. Ya. Pernah tarik tambang? Tarik tambang. Kalau hewan, contohnya apa saja? Membajak sawah. Mendorong. Ya. Mendorong barang. Membajak sawah, Pak. Apa? Membajak sawah. Membajak sawah. Punya hewan? Punya. Pernah membajak sawah? Pernah. Iya, pinter ya. Membajak sawah. Ini apa? Membajak sawah. Ya. Terus kemudian kira-kira siapa yang tahu? Gaya apa lagi? Gaya listrik. Ya, kira-kira apa gaya listrik? Muatan listrik. Apa? Sebentar, gaya listrik. Berasal dari mana itu gaya listrik? Dari Muatan listrik. iya, muatan listrik. Pinter sekali ya, pinter Mas Arya. Ya. Selain itu, ya, kegiatan apa kalian sehari-hari menggunakan gaya listrik ini? Iya. Menyalakan cas HP, ya pinter apa? Menyalakan lampu. Kipas menyalakan. Ya, kalau kita yang apa? Menyalakan radio. Ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya pernah mengalami, pernah melakukan di rumah. Pernah. Iya, berarti itu menggunakan. Iya. Pernah. Ya pernah. Nah ya. Iya. Berarti itu kalian melakukan apa gaya apa? Gaya listrik. Ya pinter ya. Menyalakan lampu. Kemudian tiga apa tadi? Gaya magnet. Ya. Berasal dari apa anak-anak ini? Ya, besi. Pintar. Ya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari pernah melakukan? Melakukan apa terkait dengan gaya magnet? Apa? Siapa? Ya. Yang menutup pintu kulkas. Siapa yang punya kulkas di sini? Iya punya gaya, punya. Semuanya punya. Iya berarti tahu manfaat. Berarti iya. Berarti tahu manfaatnya apa? Gaya magnet. Yang tiga. Iya, gaya gravitasi. Dari mana gaya gravitasi? Iya. Dari gaya tarik. Gaya tarik apa? Bumi. Pinter. Pernah melihat? Pernah melakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan gaya gravitasi? Siapa yang pernah alami? Ayo, apa arah? Apa Mbak Arah? Hah? Apa? Apa? Iya katanya buahnya jatuh. Benar atau salah? Benar ya. Apa? Melompat
ke kolam. Iya, berarti basah ke kolam itu. Iya, ya. Iya, basah ke kolam. Ya, itu benar apa salah anak? Benar. Gue kecil Karena di genteng. ya berjatuh bergenteng, kemudian apa? Meluncur lagi jatuh ke tanah. Itu karena apa ya? Daya tarik bumi. Selain itu gaya apa anak? Saya gas. Gaya apa? Gas. Ya berasal dari apa tuh? Kerja benda elastis. Kerja benda elastis, pinter sekali. Ya. Siapa yang pernah mengalami terkait dengan gaya pegas? Siapa? Ini apa? Ayo, siapa pernah mengalami? Hah? Iya. Apa? Menarik panah, pinter sekali. Apa? Main ketapel. Iya, pernah main ketapel. Saya. Begitu aja begitu. Anak perempuan juga pernah. Iya. Siapa yang membuatkan? Siapa membuatkan ketapel? Kakak. Iya, pinter. Dibuat apa? Mengambil apa, Baby? Apa? Buah. Iya, kalau buah di atas. Ya. Diapakan? Dipelingkan katanya anak-anak sini ya. Biasanya seperti itu. Ya. Selanjutnya apa anak? Gaya? Gesek. Berasal dari mana? Siapa yang tahu? Ya. Iya. Berasal dari mana? Apa? Iya, apa? Sepeda ontelan. Ya jangan malu, jawablah dengan yakin. Iya, betul ya. Iya, bannya itu apa? Menggosok. Iya, bannya itu Menggosok. iya dengan apa? Dengan aspal jalan akhirnya dia apa? Bisa berhenti. Apa? Iya, menggeser benda. Iya, menggeser kursi. Menggeser meja, pinter. Ya, mengepel ya. Ya. Biar apa ya? Dengan adanya gaya geser, kita biar tidak tergelincir. Bayangkan anak-anak, kalau nggak ada gaya geser, pasti kita semua akan terjatuh, ya. Ya, karena apa? Karena kalau kita nggak pakai sepatu di tempat itu, kan? Kita terjatuh. Makanya sepatu kalian dibuat apa? Bergerigi. Ya, seperti itu ya. Ya, di sini Pak Kus mau apa? Kita membuat kelompok. Kita akan mengidentifikasi jenis-jenis gaya beserta contohnya. Tahu kira-kira tadi yang kalian sebut masih ingat? Iya, jenis-jenis gaya masih ingat tadi? Coba dibuat kelompok sebuah apa? Laporan ya. Nanti ada ketua kelompoknya. Ya. Bisa kelompoknya kelompok 1 ini. Ya, ketuanya siapa? Ya, Mas Rian. Kelompok 2. Iya ini. Ya, Mbak Belkis. Kelompok berarti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini. Kemudian kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Sasa, ya, yang ini berarti 1. Ya ini. Dah. Apa tadi? Mengidentifikasi macam-macam gaya. Ya, masih ingat video pembelajaran? Masih. Catat. Kemudian
contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang berkaitan dengan macam-macam gaya tadi. Bisa? Ya, Pak Tus akan membagikan KPG berikut ini. Ya. Terus akan membagikan, dikerjakan sesama kelompok. Sini, madep sini, ayo. Kelompoknya ikut. Ya kursi boleh digeser. Geser. Kursinya ada tuh. Ya, ini kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya dahulu. Ya wes di situ gak apa-apa. Ada kelompok di sini. Ya ini Mas Elo duduk sini. Hah? Kelompoknya ya. Semuanya ikut mengerjakan loh ya. Ya, semuanya ikut mengerjakan. Nggak boleh ada yang nggak mengerjakan. Ya. Ayo ditulis. Aku juga nih Mas. Ayo ditulis. Siapa yang bagian tulis? Ya, ditulis namanya ya. Ya, pinter. Ya, ditulis. Ayo siapa yang bertugas menulis? Ya, Mas Alfian. Ya, habis menulis ketua kelompoknya, anggota kelompoknya nanti menulis ya ini, sebutkan macam-macam gaya. Ya, ya apa itu? Apa tugasnya itu diperhatikan? Ya itu sebentar. Ya itu diperhatikan. Itu bagaimana dibaca itu? Siapa disuruh apa ini? Ya sebutkan. Iya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Diletakkan. Ya yuk bekerja sama. Ya saling kerja sama. Ya ditulis macam-macam gaya. Nah yang ini ditulis. Kelompok yang lain apa anggota kelompoknya ikut aktif loh ya. Mbak Krista ikut nyumbang pikirannya ya. Ya. Mana? Ya. Itu Mbak Rita bisa duduk. Duduk sini yuk. Ya, ini malah sing tukang. Mana? Sudah apa belum anak-anak? Ya, diselesaikan. Ya, itu.
jelaskan juga yang kalian lihat di video pembelajaran tadi. Mas Elias masih ingat? Dipikir, ya pernah melakukan apa dengan gaya gimana? Ya, ya. Ya. Ya, kira-kira sudah atau belum anak-anak? Sudah. Iya, nanti ya setiap kelompok ada perwakilan apa nama maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Ayo sudah, siapa kira-kira yang maju duluan? Kelompok mana? Ya, kelompok 1. Siapa yang mewakili? Iya, Mas Rian. Ayo coba ya, maju ke depan. Dibaca yang keras ya. Sini. Ayo, sini. Iya, sini. Ini ditujukan sama temannya itu. Ya, hasil jawabannya. Ya, ini sudah tahu apa belum? Ini temannya ditunjukkan. Ya, sudah tahu? Ya, kemudian coba dibaca dari kelompok yang ini. Ya, Kelompok 1 mengambil kelompok. keras. 1 Rian, 2 Arya, 3 Robi, 4 Ilyas, 5 Tanaya, 6 Bagas. Ya, kemudian jawabannya. Dari kelompok 1 dari Suaranya keras. mengikuti identifikasi macam-macam benda seperti berikut. 1 gaya listrik, 2 gaya listrik contoh menyetrika, 2 gaya pegas contoh ketapel, 3 gaya gravitasi contoh melempar. Ayo, yang lain mendengarkan. 4 gaya gesekan contoh mengerem sepeda, 5 gaya magnet contoh besi bisa menempel, 6 gaya otot contoh mengangkat meja. Ya, sudah mendengar anak tadi? Ya. Terus dari kelompok lain ada yang mau menanggapi enggak? Ada. Ya, dari kelompok mana ini tadi? Kelompok 2. Mau bertanya tentang apa? Didengar ya? Itu ya, mana itu? Ya, itu. Mana tadi? Ya. Ayo bertanya tentang apa? Ya, kelompok 2 bertanya, kenapa menyetrika kok menggunakan gaya listrik? Karena setrika kalau menggunakan listrik. Iya, sudah dengar jawabannya? Sudah. Salah apa benar anak-anak? Sudah. Iya benar. Kira-kira ada kelompok lain lagi menanggapi enggak? Iya, gimana? Ya tadi yang kamu dengar, yang kamu dengar dari temanmu. Apa? Bertanya apa? Yang Bagaimana menggunakan ketapel? Iya, bagaimana menggunakan ketapel katanya. Ini Febi, karena Febi katanya ahli main ketapel. Ini tanya gimana menggunakan. Salah apa benar? Katanya punya dia di rumah. Ya. Memakai karet dan tarik supaya benar terlempar.
Ya. Betul atau salah anak-anak? Ya, betul sekali katanya. Ketapel menggunakan karet yang tadi katanya benda elastis. Ditarik ya. Ya, biar lemparannya jauh. Ya, katanya. Ya, ini tadi anak-anak sudah nggak ada tanya? Sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah, pintar sekali ya kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Pak Kus kasih reward untuk kelompok 1 ya. Hebat, hebat, hebat sekali untuk kelompok 1 ya. Sekarang kelompok mana yang ingin presentasi di depan? Saya, Pak. Iya, kelompok apa ini? 2. Siapa namanya? Iya, Mbak Bilkis. Saya coba ya, sini ditunjukkan sama temannya aja hasilnya presentasi ya, ini. Kemudian iya, sudah tahu ya, dibuka. Ya, ditunjukkan pada temannya jawabannya Mbak Belkis dan kelompok 2. Ya, dibaca sekarang. Ya. 1 Belkis, 2 Reta, 3 Inaya, 4 Neneng, 5 Renata, 6 Silo. Jawaban kelompok 2. Nomor 1 gaya otot. Contoh, memindahkan meja. Nomor 2 gaya listrik. Contoh, menyalakan lampu. Nomor 3 gaya motivasi. Contoh, buah jatuh dari pohonnya. Nomor 4 gaya penjas. Contoh, karet spring bed. Nomor 5 gaya gesekan. Contoh, mengepel lantai. Nomor 6 gaya magnet. Contoh, pintu kulkas. Iya, sudah mendengar dari hasil kerja kelompok 2? Sudah. Kira-kira kelompok mana mau menanggapi? Kelompok 1, iya Pak, menanggapi gimana Mas? Menanggapi gimana Mas? Ian? Kenapa mengepel lantai dinamakan gaya gesek? Iya, sudah. Siapa yang mau memberikan jawaban diwakili kelompok 1 yang memberi jawaban temannya atau jawab sendiri? Ya, dijawab siapa? Mbak Rita temannya. Ya, sini masih sini. Dijawab temannya pertanyaan tadi. Gimana pertanyaan kelompok 1 bisa jawab? Ya, gimana? Jawab. Ya, karena mengepel. Iya, menggeser kain dan apa? Rantai. Pinter. Siapa yang mau bertanya lagi? Iya. Kenapa buah jatuh dikatakan gaya motivasi? Iya. Bisa mendengar? Ya. Apa? Iya, karena buah yang jatuh akan apa? Apa tadi? Jatuh ke bumi. Iya, sudah puas dengan jawabannya tadi? Iya, karena apa? Buah tadi begitu jatuh akan kena gaya tarik bumi. Sudah, kelompok 2 sudah nggak ada pertanyaan? Sudah nggak ada. Puas dengan jawaban? Puas. Bisa kembali tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, karena kelompok 2 menyelesaikan dengan bagus. Pak Kus kasih reward. Ayo kasih reward bersama-sama. Hebat, hebat, hebat sekali untuk kelompok 2. Nah, sekarang
Yang belum kelompok mana, anak-anak? Kelompok 3. Ya, coba siapa yang kelompok 3? Iya, coba maju. Ya, ini yang maju. Ditunjukkan pada temannya. Ya. Ya, terus ya pada temannya. Ya, jawabannya mana tadi? Iya, ditunjukkan pada temannya. Iya, kemudian dibaca yang keras. Jawaban kelompok 3. 1. Gaya listrik. Contoh menonton televisi. 2. Gaya kertas. Contoh Iya, nama kelompoknya belum itu. Ya. anggota kelompok 3. 1. Babi. 2. Juara. 3. Salsa. 4. Kristal. 5. Aurel. Iya, sekarang apa tadi jawabannya? Iya. Mana tadi jawabannya? Ya, betul ini. Jawaban kelompok 3. 1. Gaya listrik. Contoh menonton televisi. Keras, Mbak Febi. 2. Gaya kertas. Contoh memanah. 3. Gaya gravitasi. Contoh manusia meloncat kembali di tanah. 4. Gaya gesekan. Contoh mendorong kursi. 5. Gaya magnet. Contoh kotak pensil bisa menempel. 6. Gaya otot. Contoh mendorong mobil. Iya, anak-anak, kira-kira apa? Kira-kira tadi. Ya, kira-kira tadi sudah mendengarkan jawaban dari siapa? Ya, ditata. Biar ya sekarang habis dibaca ya. Terus habis mendengar hasil dari kelompok 3, kelompok mana yang mau menanggapi? Iya, kelompok 1 apa, Mas Fian? Kenapa kotak pensil dikatakan gaya magnet? Ya, kenapa kotak pensil dikatakan gaya magnet? Ya. Karena kotak pensil saling menempel. Ya, karena kotak pensil saling menempel ya. Iya, terus siapa kelompok mana yang ingin menanggapi? Iya, kelompok berapa itu? Iya, apa? Kenapa mendorong mobil dikatakan gaya otot? Karena mendorong membutuhkan gaya otot. Iya, sudah mengerti dengan jawabannya? Betul apa salah? Betul. Pernah mendorong? Pernah. Mendorong apa? Ya, kursi. Terus? Ya, apa lagi? Kursi. Mobil pernah. Mobilnya rusak? Iya, katanya ya. Iya, dorong. Mas Ewa pernah dorong bis? Iya, habis ziarah katanya mau apa? Bisnya rusak. Ya, dulu belum tahu ya kalau itu apa? Kegiatan kita tentang gaya. Sekarang sudah tahu kan? Ya, itu kita yang berkaitan dengan gaya. Pakai apa itu gaya apa tadi? Iya, gaya apa itu tadi? Mendorong mobil. Gaya otot, pinter. Ya, mendorong bis pas ada bisnya rusak. Ya, betul banget. Ya, pinter sekali. Ya, kelompok 3 pinter sekali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, karena ya menyelesaikan tugas dengan baik. Pak Kus mau memberi apus. Ayo kita beri apa? Reward bersama-sama. Hebat sekali. Ya, untuk kelompok 3. Ya, kita telah
mengerjakan kegiatan tadi yaitu apa? Mengidentifikasi macam-macam gaya beserta contoh dalam apa anak-anak? Kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya anak-anak untuk besok ya kita akan membuat percobaan tentang apa? Bentuk iya, tentang gaya bisa merubah bentuk benda. Anak-anak seperti tadi kita buat berapa? 3 kelompok. Ya, kita buat berapa? 3 kelompok ya. Ya, membuat 3 kelompok. Ya, kita akan membuat kegiatan menggunakan apa? Plastisi. Nanti nyampe rumah ya, masing-masing kelompok ya menyediakan plastisin. Ya, kita buat percobaan kapan? Besok ya. Kita buat percobaan besok. Ya. Kalian ya bisa mengumpulkan informasi tentang plastisin, bisa dibuat apa tentang gaya ya. Ya, kira-kira sudah ada gambaran? Sudah, karena habis belajar ya. Ya. Dalam mengerjakan anak-anak ya harus apa? Kerjasama. Ya. Kapan kita laksanakan? Kita laksanakan besok ya. Besok kita laksanakan sesuai kelompok ini ya, kelompok yang sudah kita buat. Kalau menyelesaikan kapan Pak? Besok ya. Kira-kira menyelesaikan nggak kalau besok? Bisa. Ya anak-anak ya, besok kita membuat plastisi mengenai apa? Gaya bisa merubah bentuk benda dengan apa? Paling tidak dengan apa? Iya, dengan merubah bentuk benda menggunakan plastisin. Ya, yang berkaitan dengan paling tidak 3 macam gaya. 3 macam gaya. Ya, anak-anak. Ya. Sudah dengarkan? Ayo duduk. Ya, anak-anak kita tadi apa? Belajar tentang apa? Ya, bahwa gaya otot itu dihasilkan oleh siapa? Manusia dan hewan. Bisa untuk mengangkat, bisa untuk apa? Menarik. Ya. Mendorong. Kemudian gaya apa? Gaya listrik itu apa? Nah, untuk kebutuhan menyalakan lampu. Ayo, Kak Betis duduk. Ya, ayo, gak boleh rame. Ya, tentang apa? Ya, bisa menyalakan lampu. Kemudian apa? Gaya magnet. Berasal dari apa? Dari besi. Untuk mencari apa? Jarum yang apa tadi? Apa? Tadi gaya magnet? Apa? Untuk magnet. Menutup kulkas. Yang menutup kulkas juga membutuhkan gaya magnet.
Dan ada apa lagi? Gaya gravitasi. Bahwa gaya gravitasi itu apa? Karena daya tarik bumi, benda yang jatuh ya di atas bisa jatuh. Contohnya juga itu tadi buah jatuh ke bumi. Kemudian gaya pegas berasal dari karet elastis untuk melempar benda agar lebih jauh. Kemudian apa tadi? Gaya gesek adalah untuk menghambat gerak biar kita tidak tergelincir ya. Yaitu yang kita pelajari tadi. Ya, kira-kira anak pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kira-kira tadi kita belajar tentang apa? Gaya. Tentang gaya. Gaya apa saja? Gaya gesek. Apa lagi? Gaya pegas. Iya anak-anak ya. Itu yang kita pelajari tadi. Untuk besok kita akan belajar percobaan ya. Kita akan membuat percobaan apa? Gaya bisa apa tadi? Merubah bentuk benda yang berkaitan dengan 3 garis. Ya. Nanti dari rumah dipersiapkan kebutuhannya. Besok kita melakukan percobaan. Ya, seperti itu anak-anak. Ya. Sekali lagi pembelajaran tadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, sebelumnya ya, mari tutup kegiatan pada hari ini dengan doa. Coba Pak Kus mau Maselo. Iya, coba teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Ayo seperti biasa, tangannya di atas meja. Ayo Maselo dipimpin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Syabrak damai. Di rumah belajar anak-anak ya. Belajar juga patuh sama orang tua. Patuh akhiri ya. Dari pelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.